Baik, perkuliahan pagi ini akan kita mulai. Yang pertama saya akan membahas yang berkaitan dengan ruang contoh. Jadi dalam hal yang mendasari untuk menentukan peluang-peluang khususnya peluang diskrit ya, adalah ruang contoh yang terhingga. Di sini babnya kita ambil dari bukunya Samuel Goldberg, ya, yaitu Probability and Finite Sample Spaces. Nah, ini kita awali dulu kalau kita misalnya ingin melakukan sebuah tindakan. Tindakan itu percobaan yang hanya sekali. Jadi setiap tindakan itu menghasilkan keluaran. Nah, himpunan semua kemungkinan keluaran dari sebuah tindakan itu yang kita sebut dengan ruang contoh. Nah, jadi kita awali dengan definisi satu-satu di sini ya. A sample space S associated with a real or conceptual experiment is a set such that. Jadi ruang contoh yang berkaitan dengan percobaan real ataupun konseptual adalah suatu himpunan sedemikian rupa sehingga jadi S itu atau ruang contoh itu himpunan. Ya. Sedemikian rupa sehingga satu, each element of S, setiap anggota dari S itu denotes melambangkan suatu outcome, suatu luaran dari sebuah percobaan. Dan any performance, sebarang kinerja dari percobaan tersebut menghasilkan ya, suatu keluaran yang berhubungan dengan satu dan hanya satu elemen pada S. Ya, ada hubungan satu-satu ya, satu-satu. Nah, kalau kita berikan teladan bagaimana percobaan melempar sekeping koin. Jadi koinnya, ini dua keping koin. Jadi koinnya adalah ini kalau kita lambangkan sisi muka head atau kepala, sisi belakang tail, head tail ya, dari penny dan nickel ya. Yang pertama untuk penny, yang kedua nickel. Ini mata uang sennya dolar Amerika ya. Nah, jadi ini penny nickel begitu. Setiap penny ada dua kemungkinan, head sama tail. Nickelnya juga head sama tail. Jadi kalau tindakannya melempar dua keping sekaligus begitu, maka ruang contohnya adalah head tail, tail head, tail. Jadi adalah pangkat dua. Jadi dua di sini, dua di sini. Jadi kalau kita notasikan masing-masing itu adalah himpunan semua kemungkinan dari satu kemungkinan lemparan satu koin, ini head tail, maka untuk S di sini, ruang contoh di sini adalah perkalian kartesius dari AA. Jadi head tail, head tail. Nah, andai kan kita punya percobaan dua dadu, satunya hijau, satunya merah misalnya, S1 ini adalah himpunan semua kemungkinan munculnya mata dadu 6. Banyaknya mata dadu 6 yang muncul. Bisa hijau maupun merah tidak muncul satu kali, hijau saja atau merah saja, muncul dua-duanya. Nah, himpunan ini masih memenuhi persyaratan dari definisi satu-satu tadi. Ya, jadi bisa dibagi sebagai ruang contoh. S2 juga begitu, hanya S2 ini adalah kalau kita lihat elemennya 23 sampai 12 ini adalah
munculnya atau jumlah mata dadu yang muncul dari pelemparan kedua dadu tersebut. Ya. Tapi baik S1 maupun S2 ini mestinya S1 ya. S1 maupun S2 itu involve a find enough classification of outcomes to answer the question. Ya. Perlu dipertanyakan di sini. Apakah banyaknya merah? Bagaimana bisa menjawab banyaknya merah yang muncul itu lebih besar daripada banyaknya yang hijau? Nah, di sini masih susah. Masih tidak kurang pas digunakan untuk menjawab seperti itu. Ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan seperti itu tidak bisa digunakan ruang contoh ini, meskipun percobaannya melempar dua buah dadu. Nah, oleh karenanya digunakanlah ya ruang contoh yang isinya dapat dinyatakan sebagai berikut. Oke, andaikan kita misalkan D itu munculnya mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dinotasikan dengan cara seperti ini untuk sebuah lemparan dadu, baik hijau maupun merah, maka ruang contoh yang dibangun dari pelemparan dua dadu tersebut adalah himpunan ini. Jadi perkalian Kartesius dari D ini ya, kan Kartesius karena dadunya cuma 2, kita buat begini. Jadi himpunan semua XY, X-nya anggota D dan Y-nya juga anggota D. Nah, bagaimana dengan S3 di sini? S3 adalah himpunan semua ini tidak muncul mata dadu 6 dan muncul 2 kali mata dadu 6 ya. Dan di sini himpunannya adalah 0 kali mata dadu 6, ini dadu pertama 1, dadu kedua 6, tepat sekali mata dadu 6 muncul dan di sini 66. Nah, himpunan seperti ini ya, baik S3 maupun S4 ini tidak dapat digunakan berlaku sebagai ruang contoh ya. Karena keduanya itu melanggar aturan kedua dari definisi 11 ya. Definisi 11. Ya. Oke. Nah, ruang contoh itu bisa saja anggotanya tak hingga ya. Anggotanya tak hingga infinite. Jadi bisa misalnya kita menuliskannya, bagaimana menuliskan ruang contoh yang anggotanya tak hingga. Kalau kita punya data seperti ini, 1, 2, 3, dan titik-titik di seperti ini. Tidak ada batas akhirnya di sini. Ya. Nah, ini adalah himpunan yang tak hingga. Demikian juga yang seperti ini tak hingga karena X-nya bilangan real. Ya. X-nya bilangan real, bagaimana kita bisa menyatakan satu persatu titik-titik di sini. Banyak kali titik di sini. Ya. Oke. Nah, andai kan di sini kita punya percobaan atau tindakan dari R orang yang dipilih ya, R orang yang dipilih dari sekelompok banyak orang itu yang dicatat adalah tanggal lahirnya. Dan kita ingin mencari ruang contoh yang bersesuaian dengan itu ya. Nah, andaikan kalau satu orang itu ditanya yang berkaitan dengan tanggal lahir, maka ruang contohnya adalah himpunan semua bilangan. Kalau ini kita notasikan sebagai 1 itu 1 Januari, kita tidak memperhatikan tahunnya ya, 2 itu 2 Januari dan sebagainya, 365 ini adalah 31 Desember. Dan kita juga berasumsi bahwa kita tidak menggunakan tahun kabisat. Jadi 1 tahun ada 365 hari. Sehingga ruang contohnya adalah bilangan 1 sampai 365. Jadi ini berbatas ya. Nah, seandainya R tuple tersebut adalah seperti ini 17 itu adalah 17 Januari, 3 itu adalah 3 Januari, ini tanggal berapa dan seterusnya. Ini bisa dilihat, bisa dicari kalau kita mengurutkan satu persatu ya. Jadi ada R tuple, jadi anggota di sini adalah ada sebanyak R bilangan ya. Oke. Nah, jadi salah satu cara untuk menentukan atau membuat ruang contohnya karena ada R tadi adalah R produk R tuple. Jadi sini ada perkalian Kartesius sebanyak R kali sini ya. A-nya ada R kali atau kita notasikan sebagai himpunan
dari ini R tuple X1, X2, X sampai XR ini demikian rupa sehingga masing-masing X ini adalah anggota A dan I-nya dari 1 sampai R. Ya. Jadi untuk satu apa namanya tindakan, maka ruang contohnya ada 365. Kalau ada tindakannya mengamati sebanyak R orang, maka ruang contohnya beranggotakan 365 pangkat R. 365 pangkat R. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya teladan di sini adalah mengambil berkaitan dengan pengambilan kartu, pembagian kartu bridge ya dalam permainan bridge. Kita tahu bahwa dalam permainan bridge itu satu set kartu bridge itu terdiri dari 52 kartu ya. 52 kartu. Nah, kemudian apa namanya? Dengan demikian kalau kita berbicara masalah pengambilan sebuah kartu dari setumpuk kartu bit standar, maka D ini sebagai himpunan semua kemungkinan peristiwa-peristiwa sederhana di sini. Peristiwa-peristiwa sederhana yaitu apa namanya dari as spade sampai 2 spade dan seterusnya sampai as klaver sampai 2 klaver. Ada 52 kartu ya. Nah, bagaimana kalau menyatakan ruang contoh dari ini ya, dari pembagian 13 kartu yang ada di sini ke masing-masing pemain bridge. Nah, ini bisa kita lakukan S-nya adalah himpunan semua B sedemikian rupa sehingga B itu adalah himpunan bagian dari D, dan 13 dari 52 di sini. Dan NB-nya sama 13 ini. Ini yang meyakinkan bahwa B di sini anggotanya 13. Jadi 13 dari bilangan 13 dari anggota di sini dipilih sedemikian rupa sehingga B adalah himpunan bagian dari D. Ya. Oke. Nah, peristiwa di sini tadi sudah saya singgung-singgung ya, peristiwa itu apa namanya kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dari sebuah tindakan, kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dari sebuah tindakan. Jadi ruang contoh itu menyediakan himpunan secara menyeluruh dari semua pertanyaan yang berkaitan dengan percobaan. Ya. Nih. Jadi misalnya kalau percobaannya berkaitan dengan pelemparan 3 koin, ya, berturut-turut, 3 koin berturut-turut, karena koin itu bisa head, bisa tail, bisa gambar, bisa angka, maka kalau 3, 2 kali 2 kali 2 ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggotanya ada 8 yang masing-masing adalah kemungkinannya seperti ini. Jadi susunannya. Jadi pertama kali bisa head, kedua head, ketiga head. Dan seterusnya, kalau kita perhatikan ini head-nya 2, dan ini head-nya 1, ini tanpa head. Ya, semua. Nah, ini adalah ruang contohnya. Sedangkan peristiwanya bisa saja begini. Peristiwa banyaknya head melebihi banyaknya tail. Ya, melebihi banyaknya tail. Jadi head-nya 3, tail-nya 0, head-nya 2, tail-nya 1. Head ini head-nya 2, tail-nya 1 ya. Peristiwanya. Ini adalah jadi ruang contoh ini himpunan semua peristiwa-peristiwa sederhana. Himpunan semua peristiwa-peristiwa sederhana ya. Nah, jadi di sini tergantung bagaimana deskripsi verbalnya, dan di sini adalah bagaimana peristiwa itu dinyatakan sebagai himpunan ya, dan himpunan bagian dari S. Jadi sebuah peristiwa itu himpunan bagian dari ruang contoh. Jadi ya S adalah ruang contoh, an event, suatu peristiwa itu himpunan bagian dari ruang contoh. Jadi itu ya, jadi ini adalah teladan-teladan yang berkaitan dengan pelemparan apa namanya koin tadi ya. Bisa dilihat bagaimana bunyi verbalnya di sini ya. Ini banyaknya head muncul tepat 2 kali, banyaknya head sedikitnya 2 kali,
head yang lemparan kedua itu head dan seterusnya. Ini himpunan-himpunannya. Nah, bagaimana dengan banyaknya peristiwa? Nah, peristiwa yang merupakan bagian dari himpunan bagian itu dapat dihitung banyaknya. Sebagai teladan untuk pemilihan R orang tadi, ya, pemilihan orang tadi, untuk menentukan berapa banyak apa namanya, misalnya E adalah peristiwa sedikitnya 2 dari R orang tersebut memiliki, ya, orang yang dipilih tersebut memiliki tanggal lahir yang sama. Nah, kita cari komplemennya. Jadi pertanyaan di sini kalau di sini sedikitnya dua di antara R itu memiliki tanggal lahir yang sama, di sini komplemennya yang kita tahu bahwa kalau E gabungan komplemennya itu adalah S, di mana kardinalitas dari S itu adalah 365 pangkat R tadi, ya. Karena ada R orang, masing-masing kemungkinan orang itu adalah 365 hari, ya. Dan demikian NE transposnya adalah jadi gini. Kalau ini adalah komplemennya 365 hari, maka artinya dia semua orang berbeda, Nah, kan komplemen dari sedikitnya dua orang memiliki tanggal lahir yang sama itu adalah tidak ada tanggal yang sama. Kalau R itu tidak ada tanggal yang sama, maka ada sebanyak, ini orang pertama ada 365 kemungkinan, orang kedua, orang ketiga, orang ke R ada 365 dikurang R plus 1. Untuk meyakinkan bahwa sampai di sini benar apa enggak, masukkan 1. Kalau 1 di sini min 1 plus 1 berarti 365. Min 2, 364, dan seterusnya. Jadi ini benar. Oleh karenanya, NE adalah ini secara keseluruhan dikurangi komplemennya. Karena kita tahu ini, jumlahnya ini, kita tahu, maka NE sama dengan 365 pangkat R dikurangi ini semua. Itu adalah cara menghitung. Nah, peluang suatu peristiwa. Dinyatakan begini. Karena S adalah ruang contoh yang notabene di sini ruang contohnya finite atau terhingga, ya. Kalau terhingga di sini sampai N, jadi elemennya hanya ada N. Nah, andaikan masing-masing ini diberikan peluang yang sama, kita lihat dulu. Kita lihat ini S-nya ada O1 sampai ON anggotanya, ya. Maka akan ada sebanyak 2 pangkat N himpunan bagian, akan ada sebanyak 2 pangkat N peristiwa, baik sederhana maupun majemuk. Peristiwa. Oke. Ini definisinya ruang contoh S. Oke, kita katakan ruang contoh itu, kita katakan peristiwa itu sederhana, ya. Tadi sudah saya sebut, yaitu kalau unit S ini, ya, hanya mengandung satu elemen, ya. Kalau peristiwa tersebut hanya mengandung satu elemen dari S ini, misalnya ini saja, O1 saja, misalnya ON saja, atau O2 saja, seterusnya. Ini disebut dengan peristiwa sederhana. Let a sample space S be given, jadi S-nya diberikan. Yang kita maksudkan dengan peristiwa sederhana adalah suatu unit subset of S. Jadi unit subset itu analogous dari S yang anggotanya cuma 1, ya. Yang anggotanya cuma 1. Oke. Nah, di sini kalau S ini ruang contoh yang definisikan pada definisi 31 ini, oke. Untuk setiap peristiwa sederhana OJ ini diberikan nilai P, notasinya begini, POJ begini, yang disebut dengan peluang suatu peristiwa OJ. Ya.
Nah, bilangan ini dapat diberikan secara arbitrary, kecuali bahwa mereka harus memenuhi kondisi-kondisi ini. Yang pertama, dia tidak negatif. Dia tidak negatif untuk semua J. Dan yang kedua, kalau dijumlahkan dari U1 sampai UN ini peluangnya sama dengan 1. Ya. Dan dengan demikian bahwa sebagai akibat dari 1 dan 2 ini, maka setiap peluang elementer begini atau apa namanya peristiwa tunggal seperti ini, sederhana seperti ini, nilainya di antara 0 dan 1. Nah, kita lihat di sini apa namanya berbagai cara kemungkinan mengassign, memberikan apakah head sama tail ini sama peluangnya, ataukah bias ke tail, tetap saja pokoknya jumlahnya 1, ya. Atau ini bias ke head. Namun secara umum kita bisa menggunakan begini, peluang head sama dengan P, peluang tailnya sama dengan Q atau 1 min P. Asalkan kalau kita menggunakan Q, ada tambahan P tambah Q sama dengan 1. Nah, seperti ini lebih umum. Demikian juga kalau bukan hanya 2 titik, tapi 3 titik, ya tidak dan tidak tahu, ya. Maka di sini peluangnya PQR, di mana masing-masing PQR ini tidak negatif dan jumlahnya sama dengan 1. Ya. Dan berikutnya peluang untuk imbuhan kosong, karena imbuhan kosong ya, itu juga merupakan himpunan bagian dari suatu ruang contoh, maka himpunan kosong adalah bisa dinyatakan sebagai himpunan yang memiliki peluang, di mana peluangnya sama dengan 0. Oke. Definisi 34 menyatakan bahwa apa namanya, jika E merupakan gabungan dari 2 atau lebih peristiwa sederhana, maka peluang dari E dinyatakan sebagai jumlah dari peluang masing-masing peluang sederhana, peristiwa sederhana tersebut. Jadi kalau masing-masing ini ada dadu hijau dan merah tadi dilempar, maka akan ada sebanyak 36 kemungkinan pasangan mata dadu, dan masing-masing diberikan nilai peluang seper 36. Andaikan A adalah peristiwa banyaknya mata dadu itu 7 itu bisa dibentuk dari 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, dan 6, 1. Karena ada 6 kali seper 36, maka peluang A tersebut adalah 6/36 atau seper 6. Sedangkan B, ini peristiwa munculnya mata dadu berjumlah 11. 11 itu hanya bisa diperoleh dadu 1, pasangan dadu 1 dan 2 itu 56 atau 65. Ya. Sehingga peluangnya hanya seper 36 tambah seper 36 atau seper 18. Dengan cara yang sama kita bisa menghitung peristiwa-peristiwa yang barusan kita bahas tadi, ya. Dan oke. Mungkin ini bagian terakhirnya, yaitu yang berkaitan dengan beberapa teorema probabilitas, ya. Oke. Yang pertama, bahwa peluang semesta itu sama dengan 1. Ini sebagai akibat dari penjumlahan masing-masing peristiwa sederhana. Ya. Yang kedua, jika E dan F adalah 2 peristiwa, di mana E adalah himpunan bagian dari F, maka peluang E tidak akan lebih besar daripada peluang F. Okay. Peluang suatu peristiwa E itu letaknya di antara 0 dan 1. Ya. Dan itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada saat ini, ya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di kesempatan lain.